Shalom, selamat malam. Ya saudara, untuk menghemat waktu sudah hampir jam 8:30, kita mau langsung kepada pemberitaan firman Tuhan. Ya, malam ini kita mau belajar. Ada satu masa dalam hidup kita ketika kita merasa adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Akan ada masanya ketika saudara dan saya merasa sia-sia saya tekun, sia-sia saya datang berdoa, sia-sia saya pergi gereja, sia-sia saya menabur. Semua sepertinya tidak ada hasilnya. Ketika masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, baik datang silih berganti maupun ada pergumulan yang bertahun-tahun tidak pernah selesai. Yang ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Saudara, saya bersyukur ya banyak yang tahan ya mendengarkan khotbah yang keras. Ya, karena kenapa? Ya, kami sudah siap saudara kalau sedikit yang hadir, karena ibadah seperti gini tidak populer. Yang populer mari saudara katakan, ya kan? Kita percaya begitu-gitu saudara. Dan itu ibadah yang terus terang saya paling tidak seneng saudara. Itu ibadah persis kayak slogan kampanye, betul? Betul? Percaya saudara, percaya, pulang stres. Orang percaya pasti tenang, buktinya stres, amin. Ya kan? Allah tidak pernah terlambat, katanya, amin. Tapi kita selalu koyok-koyok Tuhan, ayo Tuhan lebih cepat. Kalau yakin dia tidak terlambat, nggak perlu dikoyok-koyok, amin. Nah, jadi malam ini kita mau belajar, saudara. Tadi saya nyembah, saya bingung cari ayatnya. Ya, saya buka, tidak ketemu karena saya lupa bunyi persisnya. Yang saya cari adalah percuma beribadah kepada Tuhan. Saya cari di iPad saya ada percuma beribadah, nggak ketemu saudara. Saya doa lagi, Tuhan ini di mana sih ayatnya? Karena bunyinya adalah sia-sia. Ya, terus saya doa, Tuhan bilang Maleakhi. Baik, kita buka Maleakhi ketemu saudara. Baik, itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Baik, yang bawa Alkitab bersama-sama, mari kita buka Alkitab kita bersama dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat ke-14. Saya akan cepat sekali saudara supaya waktu kita tidak terlalu lebih dari jam 10 pulangnya, karena restoran tutup jam 10. Kasihan para karyawan nungguin orang Kristen ini kok tidak tahu diri, tidak pulang-pulang, amin. Ya kan, pemiliknya mungkin tetap nggak apa-apa untuk pelayanan, tapi karyawan kan kok nggak pulang-pulang, amin. Karena pakai ayat apa adalah lebih baik di rumah Tuhan, amin. Ya, banyak orang hanya dapat ketenangan waktu pergi ibadah, waktu jam ibadah, waktu pulang stres lagi saudara. Ya, ini faktanya daripada kehidupan orang Kristen. Iman mereka waktu memuji luar biasa, waktu dipimpin memuji percaya, tapi waktu pulang menghadapi keadaan sebenarnya bingung lagi saudara. Ya, faktanya seperti itu. Sehingga tiap kali kalau altar call saudara yang maju banyak sekali saudara. Ya, heran katanya nyanyinya kita ini lebih dari pemenang, tapi begitu maju nangis semua saudara. Ya, memang ada pemenang yang nangis, betul. Terharu dia menang, tapi lebih banyak kalau orang maju altar call itu karena menang atau karena stres? Pasti bukan karena menang, tapi karena tidak tenang, amin. Iya, itu juga. Sekarang sudah ketemu ayatnya, Maleakhi pasal 3 ayat 14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Saudara, kita lihat ayat ini. Umat Tuhan dalam suatu ketika, suatu masa, mereka katakan sia-sia beribadah kepada Tuhan. Ya, seneng gak seneng saudara, semua yang dicatat di Alkitab ini harus digenapi. Betul, harus digenapi. Berarti akan ada beberapa orang Kristen ya dalam jumlah yang lumayan banyak akan mengalami suatu periode hidup yang merasa sia-sia. Sudah beribadah tidak tertolong, sudah cari Tuhan sungguh-sungguh, masalah terus datang silih berganti. Karena kita berharap kalau sudah cari Tuhan masalah nggak boleh ada. Kalau kita sudah sekolahkan anak di sekolah, berarti nggak boleh ada ulangan karena dia rajin sekolah, amin. Betul begitu? Tetap semakin rajin dia sekolah, saudara, semakin dia boleh ikut ulangan. Bukan semakin dia rajin malah oh sudah karena senior rajin nggak pernah bolos nggak usah ikut semesteran, amin. Begitu? Justru kalau banyak bolosnya, persentasenya tinggi, tidak memenuhi syarat kehadiran, dia tidak boleh ikut ulangan, amin. Akibat nggak boleh ikut ulangan, tentu saja nggak bisa naik kelas, ya kan? Betul. Nah, sering kita sekarang saudara, kita harus merubah prinsip kita, pengertian kita. Karena kenapa? Masalah adalah sahabatnya orang Kristen. Saudara tahu, sejak Tuhan dilahirkan ke bumi pun dia sudah karib dengan masalah, betul? Iya apa ya? Loh, dari mulai dia mau dikandung pun Yusuf sudah mau ceraikan Maria, amin. Iya apa ya? Masalah terus. Lah bagaimana murid-murid Tuhan ini nggak mau punya masalah, amin?
Aneh kan? Loh, kalau saudara belajar masak, katakan ya, masakan teochew, masakan apa, ya, saudara akan diajar masak. Amin, namanya belajar masak, betul. Begitu lihat ikan, amis, lo nggak jadi belajar tuh. Ya, saudara kan susah kalau begini. Betul, apalagi terus masakan Indonesia yang banyak terasinya, bau. Loh, terus belajar apa? Betul apa ya? Saudara, nah, kembali ke sini saudara lihat. Ada waktunya orang umat Tuhan berkata sia-sia beribadah. Ya, ada masanya ketika kita tidak terjawab, ada masanya ketika doa kita tidak sampai ke hadirat Tuhan, ada masanya ketika hidup kita terus ada dalam pergumulan. Bukannya saudara, bukannya naik malah mendatar. Sama mendatar saja sudah kita rasa masalah. Betul. Contohnya penghasilan 10 juta aja dari 10 tahun lalu, itu masalah. Ya kan? Datar aja masalah, apalagi turun, betul. Iya apa ya? Saudara, nah, kembali ke sini lihat. Ya, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Jadi, ketika orang sudah merasa apa yang dia kerjakan tidak ada hasilnya, tidak ada timbal baliknya dari Tuhan, tidak ada jawaban, pertolongan dan lain-lain, mereka merasa, apa sih untungnya sekarang beribadah? Apa untungnya kita bangun pagi berdoa? Apa untungnya kita baca firman? Apa untungnya kita mendengar khotbah untuk kita diajar lebih berkenan sama Tuhan? Sementara Tuhan tidak peduli masalah kita. Saya pernah mengalami seperti ini, saudara. Ya, yang paling parah waktu umur saya 38 tahun. 9 tahun yang lalu, saudara. Ya. Saya sudah tinggalkan pekerjaan waktu saya umur 24 tahun. Ya, tahun 90 saya tinggalkan semua mau jadi hamba Tuhan. Saya tinggalkan 16 tahun, saudara, saya pelayanan masuk pedalaman Sumatera yang nggak ada di peta, HP nggak bisa sampai di situ, saudara, saya masuk. Ya, saudara belum pernah lihat gajah mengamuk, saya pernah lihat gajah mengamuk ketika masuk pedalaman. Ya, saudara, kami masuk pedalaman, banjir kami lewat, saudara, sungai tidak ada jembatannya, karena ada KKR di seberang sungai, kami harus ke seberang sungai, air segini, saya jalan, gandengan tangan, saudara, dan itu bukan sungai kecil, itu ratusan meter, saudara. Kami jalan karena umat Tuhan sudah menunggu. Dan janji kami tiba jam 6 KKR, jam 8 lebih kami masih di seberang sini menunggu banjir. Besok pagi baru surut. Ya, mereka pakai lampu petromak tunggu kami di seberang. Akhirnya ayo kita jalan. Kami menyeberang. Ya, saya pergi pedalaman Kalimantan, saudara. Ya, kalau saudara pergi Kalimantan, musuhnya kalajengking, musuhnya kobra. Sangat banyak ular kobra di sana. Di sungai pun ada ular sebegini besar, saudara. Kalau digigit itu bisa lumpuh dan tidak bisa sembuh. Ya, kami masuk ke sana, tapi apa terus? Saudara, tidak ada apa-apa. Secara materi saya tidak punya apa-apa 16 tahun. Ya, terus secara apalagi nama, nggak ada hamba Tuhan ya, orang tahu saya. Pedalaman melulu, saudara. Ya, terus saya mulai merasa sia-sia, Tuhan. Terus mulai marah, kenapa kau panggil saya? Kenapa kau ganggu hidup saya? Bukankah selama itu aku setia membayar perpuluhan kepadamu? Kekecewa sama Tuhan. Terus kecewa apa lagi? Sementara teman-teman saya yang sama-sama tamat dari Akademi Perhotelan, ada yang sudah menjadi orang nomor satunya di Indonesia. Bukan hotel kecil-kecil begini, saudara. Itu jaringan hotel internasional, dia yang membawa untuk Indonesia. Kecewa, saudara, hati saya. Saya bilang, Tuhan, ikut engkau ini dapat apa? Jadi apa? Cuman pakar pedalaman melulu, saudara. Ya kalau ke pedalaman kita nggak tega, saudara, ambil persembahan. Pendeta di sana pun makannya susah. Saya pernah ke pedalaman, salah satu pedalaman di Sumatera. Itu gereja seperti warung besarnya. Kenapa? Kalau ibadah itu dibuka ke kiri, dibuka ke kanan, semua dibuka gini tutupnya. Nanti kalau sudah selesai ibadah ditutup begini dan jadi rumah lagi. Pendetanya tinggal di sana. Ya, itu gedek semua. Terus pendetanya tidak bisa hidup dari persembahan. Tidak cukup persembahan itu karena jemaat yang ada di situ cuman buruh tani. Saudara, mereka bukan petani, buruh tani. Persembahan itu 100-an rupiah, kelenting. Ketika saya tanya, Bapak 1 bulan Bapak dapat berapa semua? 60.000. Nangis saya, saudara. Ya, itu nangis kenapa? 60.000, 2.000 sehari makan apa di pedalaman? Semua mahal, saudara. Ya, masa tega terus dia kasih persembahan kita terima? Baik, itu maha kejam itu, saudara. Orang tidak punya hati nurani. Ya, jadi saya terlalu tidak usah, selalu tidak usah, saudara. Ya, orang miskin tapi menabur luar biasa. Amin. Amin. Banyak orang mengaku dirinya kaya tapi nggak bisa memberi. Amin. Loh, nek kaya tunjuk no, bukti no. Amin.
Cuma bahan diomongkan saya kaya, buktinya nggak bisa keluar ya. Orang bisa metu duitnya, amin. Berarti dia miskin, amin. Nah, kembali ke sini, saudara lihat. Ya, apa gunanya kita memelihara hukum Tuhan? Apa gunanya nurut Tuhan? Kita perhatikan. Sehingga kalau sudah kita merasa seperti berpikiran gitu, ibadah ya asal datang. Betul, daripada ribut sama istri, datanglah duduk. Tapi duduk pikirannya kemana-mana, betul. Daripada nanti ditanyain pendeta kok nggak datang, ya sekitar setor muka lah duduk. Padahal masih kemana, pikirannya entah melayang-layang. Tanya khotbahnya apa tadi? Nggak tahu ya, nggak ada yang masuk. Kenapa? Sudah selalu sesak di dalam dengan masalah, nggak ada yang bisa masuk lagi. Amin. Amin. Loh, kalau sudah terlalu sesak, gimana masuk lagi? Amin. Nah, saudara, kita lihat lagi di sini, ya. Lihat ayat 15. Mengapa kita seringkali merasa sia-sia beribadah sama Tuhan? Dasarnya apa? Sebabnya apa? Apakah karena doa kita tidak dijawab? Apa karena kita menunggu lama sekali tidak ada bukti titik terang? Kita akan lihat ayat ini. Ayat ini akan menjawab sebenarnya motivasi hidup kita, cara pandang kita terhadap pergumulan. Oke, kita lihat ayat ke-15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Kenapa? Kenapa kita merasa sia-sia? Karena kita menilai secara jasmani, karena kita melihat orang lain. Kita membandingkan keadaan kita yang sedang buruk dengan keadaan orang lain yang sedang baik. Itu masalahnya, saudara. Makanya ya, dalam perjalanan orang Israel menuju ke Kanaan, ya, ada satu tempat, ya, ketika mereka ingin makan daging. Betul. Sebenarnya waktu ingin makan daging itu siapa yang memprovokasi mereka makan daging? Alkitab katakan orang-orang bajingan di tengah-tengah mereka, kata Alkitab. Itu terjemahnya kasar sekali. Orang-orang bajingan, kemasukan nafsu rakus. Kemudian orang Israel menangis minta daging. Saudara tahu siapa orang-orang bajingan? Bukan orang Israel. Suku-suku lain, bangsa lain yang dulu tinggal di Mesir, kemudian ketika mereka melihat mujizat begitu besar Tuhan membela orang Israel, membawa keluar, mereka juga ikut keluar. Saudara, ya, mereka juga ikut keluar, dan orang-orang inilah yang menghasut orang Israel untuk minta daging. Kamu katanya umat Allah, katanya Tuhan yang bela kamu, masa makan mana melulu? Iya kan? Maka orang Israel terpengaruh dan mereka menangis. Maka saudara, dalam perjalanan hidup saudara dan saya, saudara juga akan mengalami hal yang sama. Akan ada orang akan ngomong kepada saudara, atau memperlakukan saudara, atau bersikap kepada saudara. Apa itu ibadah? Apa itu cari Tuhan? Apa itu kekristenan? Saudara, ya, saya sudah menulis buku itu sudah selesai sekitar 4 tahun lalu, saudara. Judulnya Dari Goshen ke Sion, tapi sampai hari ini saya belum terbitkan. Ya, makanya sudah lama buku itu saya sudah selesaikan, judulnya Dari Goshen ke Sion. Saudara akan masuk di mana satu etape di mana saudara hanya hidup oleh firman, bukan oleh omongan orang, penilaian orang. Contohnya, apa rajin ke gereja, sepeda motornya tua? Apa cari Tuhan, rumah bocor aja nggak bisa perbaiki? Saudara dan saya akan mengalami proses seperti itu, persis satu tahap perjalanan orang Israel. Bangsa lain memberi penilaian dan menghina mereka. Kemudian mereka terprovokasi dan minta daging. Dan mereka memberontak sama Tuhan. Saudara, jadi kalau mungkin saat ini ada yang merasa saya dihina, Pak, saya nggak dianggap, Pak, berterima kasih. Jangan kemudian ngamuk sama Tuhan, karena kejadiannya akan persis sama seperti waktu di padang gurun itu. Ya, baik, kita lihat kebenaran di sini lagi, saudara. Ya, orang-orang itu melihat apa? Berbahagia orang yang gegabah, orang yang sembrono hidupnya, orang yang sembarangan hidupnya, kok enak? Kita yang cari Tuhan, minta petunjuk Tuhan, datang ke pendeta yang punya karunia nubuat, dinubuat, kok nggak bahagia? Mereka nggak percaya firman Tuhan, mereka nggak cari pendeta, tapi sukses. Betul. Saudara pikir orang Kristen saja yang kaya? Betul. Nggak ada. Orang nggak cari Tuhan juga banyak sukses, amin. Jadi saudara dan saya, ketika saudara dan saya merasa sia-sia, bukan karena memang Tuhan tidak menjawab, tetapi karena kita mulai membandingkan, melihat orang-orang lain. Itu intinya. Jadi sekarang berhenti menilai orang lain lebih daripada kita, berhenti merasa mereka lebih beruntung. Stop sampai di situ. Urus saudara dan saya sedang dididik sama Tuhan, jangan urus orang yang sedang tidak sekolah.
Ya, kok ribut sama orang yang nggak sekolah? Dia enak loh, pergi main game tiap hari. Yo, dia nggak sekolah. Kok kita iri sama orang nggak sekolah, betul? Loh, kan yang jadi masalah adalah bukan saat ininya yang penting, tapi nantinya yang penting. Saudara, ya, saudara pilih aja. Sekarang kaya raya, sebentar lagi bangkrut. Atau sekarang sementara miskin, sebentar lagi kaya raya. Pilih mana? Pilih yang ketiga, Pak, tetap kaya raya. Saudara, kita lihat kebenaran di sini, kata firman Tuhan. Ya, banyak orang gegabah, mereka tidak hati-hati, hidup sembarangan, tapi cepat kaya. Iya, saya ketemu saudara orang-orang kaya. Maaf saya bilang, piara perempuan puluhan tahun tetap kaya. Saudara belikan rumah miliaran rupiah, saya tahu rumah itu di mana, karena istrinya konseling sama saya. Pak Asen, ini rumah yang dibelikan suami saya buat gendaknya. Ini 2 mobil bilap yang dibelikan untuk gendaknya. Saya tahu, karena orangnya konseling sama saya, orang Surabaya. Kaya raya sampai mati dia nggak miskin, nggak bangkrut. Saudara, jadi jangan berpikiran, oh kalau orang berdosa pasti bangkrut. Salah. Firman Tuhan bilang apa? Waktu orang kaya yang tempat Lazarus itu loh, berteduh geletak depannya itu, sampai mati nggak pernah susah, betul? Betul? Nggak pernah susah. Tiap hari bahagia, tiap hari pes. Ini orang kaya yang kalah orang Kristen. Banyak orang Kristen susah. Betul? Banyak orang Kristen kaya susah. Ini nggak percaya Tuhan, hidup nggak bener, kaya raya dan nggak susah. Luar biasa. Amin. Loh, firman bilang begitu, betul nggak? Orang kaya itu selalu berpesta. Tiap saat pesta, saudara, sukacita terus. Betul? Orang Kristen banyak mau pesta, pikir dulu cari paling murah. Amin. Ada nggak yang pakai pecel, gado-gado? Waduh, ini repot. Amin. Amin. Loh, saya ngomong terus terang, saya pernah diundang khotbah di salah satu gereja di Surabaya. Saya khotbah malam, Pak, kita pergi makan. Begitu sampai ke tempat makan, kan waiternya datang kasih menu. Langsung diambil menunya terus. Nasi goreng 2 sama nasi goreng 2, teh 2. Saya diem. Kan tanya saya dong mau makan apa, lu ngundang saya makan, masa lu pilih saya nasi goreng ke teh 2? Ini serius saudara, saya sedang khotbah dalam nama Tuhan Yesus. Itu bukan gereja di pelosok-pelosok situ loh saudara, gereja di bawah jembatan tol. Gereja gede, langsung aduh saya diam saudara. Ya dah, susah. Kenapa? Selalu khotbah tabur, tapi keluar nggak bisa. Heran. Betul, itu pencernaan rohaninya perlu diperiksa, bisa dibayangkan, saudara makan nggak ada yang keluar bertahun-tahun, jadi apa? Betul. Tapi ada saudara sejenis hewan, satu jenis kutu yang tidak punya anus, namanya Demodex. Dan kutu itu hidup di pipi kita. Nanti buka kalau yang punya internet, Google Demodex pakai X. Itu kutu hidup di kita punya kulit dalam sini, pori-pori. Dia malam keluar berkembang biak. Dia malam makan dari minyak kulit kita, ada. Dan itu kutu aneh saudara, hidupnya tidak lama. Karena kenapa? Dia nggak punya anus. Dia makan perutnya membesar terus dia pecah. Karena dia tidak punya anus, tidak ada saluran pembuangan. Dan kalau pecah itu menimbulkan banyak infeksi. Banyak orang kemudian kena infeksi parah, menjadi jerawat super parah. Itu salah satunya Demodex. Ya, karena apa? Itu jenis Kristen Demodex, saudara. Ya, saya kadang-kadang makanya kalau orang-orang ngajak saya makan, saya kadang-kadang mola. Kenapa saya pergi makan sendiri aja daripada kok kasih aku nasi goreng melulu? Saya memang suka nasi goreng, tapi jangan dong begitu datang menu langsung nasi goreng 2, kan tanya Pak Asen mau makan apa. Dengan cara gitu kan berarti udah ketahuan. Betul? Jatah saya cuma nasi goreng. Memang sih pendeta harus rendah hati, tapi bukan berarti harus rendah diri. Amin. Betul, saudara. Ya, kadang-kadang orang tega sama hamba Tuhan, apalagi kalau kelas penginjil. Kalau sama gembala nggak berani dia, apalagi ini gembala 5.000 jemaatnya, kita kasih makan yang enak-enak. Tapi kalau kelas penginjil desa-desa, dia nggak pernah makan enak. Ya, teganya. Justru kalau tahu orang nggak pernah makan enak, kasih lah, enak sekali. Amin. Betul saudara. Loh, ya apa ya? Iya, jangan sampai dia sudah syukur nih kasih makan nasi goreng, katanya di Tokyo situ saya diajak makan. Saya masih ingat, sampai hari ini saya nggak bisa. Puhue Wangci ya, bahasa koinya. Ya di restoran Tokyo situ di Manyar situ. Ada. Dia kasih saya makan di situ. Kan saya bilang kalau orang ngundang orang makan kasih dia pilih. Ayo pilih Pak, pilih. Terus kalau dia segan pilih yang mahal-mahal, jangan pilih yang paling murah-murah. Namanya ngundang orang bikinlah dia senang. Amin. Apalagi mau dikonselingin sementara makan. Betul.
Udah kasih murah-murah, tanya lagi. Habis itu, sudah Pak ya, saudara saya sedang menuju kemari. Misal saya sedang menuju kemari. 3 meja lagi nunggu. Bah. Udah, sering saya ngalami, sering. Gimana? Surabaya, saudara. Nah, jauh-jauh. Makanya kalau orang bilang, ayo makan Pak, enggak. Kecuali saya sudah sangat kenal, baru saya mau diajak. Karena pengalaman begitu saya datang, 3 meja sudah menunggu, saudara. Iya kan? Langsung ini baru duduk dan nanya konseling. Ini selesai konseling pindah, putar, meja sana datang. Hei, saudara digilir kayak gitu, saudara memang gua dari doli. Barangan. Ya, saya ngalami, saudara. Iya. Pak, saya undang makan. Dulu kan masih polos pikirannya. Saya pikir semua orang Kristen itu baik-baik. Betul? Semua Kristen bayangan saya baik. Loh, anak Tuhan, bukan anak setan. Betul? Ternyata saudara sifat setannya masih banyak. Ya. Diundang konseling sama, pasen kita undang makan nanti mau sama istri saya sama anak-anak. Ya saya lihat jadwal, oke lah kalau ada jadwal kosong. Ya janji jam 7 dijemput jam 6. Saya bingung, janji jam 7 lu datang jam 6. Ternyata apa? Duduk dulu 1 jam konseling. Belum makan, udah jam 7. Pak, kita pergi makan. Di jalan konseling lagi. Sampai di tempat makan konseling melulu, saudara. Selesai makan kenyang, pasen bisa ke rumah saya sebentar. Doakan papa mama. Lah kalau dari kasih makan bilang apa ya? Ayo, cenglinya iya dong. Masa mau makanannya dia bagi doa, nggak mau? Betul, nanti dia akan ngomong. Tuh pendeta puhau tuh. Betul? Ya yeah. Bener, makan mau, diajak disuruh doain sebentar nggak mau. Akhirnya saya datang. Begitu buka pintu semua, hore! Penuh rumah itu menunggu saya. Ini pasen, ini mertua saya dari luar pulau, ini. Belasan orang lagi duduk manis. Konselingin satu-satu. Saya diantar jam 12 malam. Saya pulang lapar lagi, masak Indomie, cetek. Mending gua makan tadi, makan Indomie sore-sore. Ya, daripada tengah malam. Saya ngalami, saudara ya. Betul? Kita lihat sekarang apa? Sering saudara kita melihat orang-orang itu apa? Sukses. Tetapi saudara, biasanya kalau Tuhan sayang sama mereka, Tuhan akan pukul mereka. Biasa kalau Tuhan sayang dan perhatikan mereka, Tuhan tidak akan lepaskan mereka untuk hancur. Tuhan akan kasih peringatan. Ya, banyak saya ketemu saudara orang-orang yang dikasih tahu Tuhan membandel. Saya ketemu, saya nggak tahu saudara dia mau beli tanah di mana. Saya nggak tahu. Saya paling nggak suka tanya orang usaha apa. Pendeta jangan suka tanya orang usaha apa. Kenapa? Itu mau nagih Maliaki. Iya, kalau tanya usaha apa, terus per bulan bawa kemana, lah urusan dia tuh. Betul, jangan lebih-lebih dari pegawai pajak. Pegawai pajak aja nggak nanya gitu. Betul, ini pegawai pajak surga galak-galak semua. Saudara, terus Tuhan bilang apa? Jangan beli tanah yang dekat sungai itu. Oh bener Pak, kita mau beli, kita mau bangun propanu sana, perumahan. Nah, berarti Tuhan bilang jangan beli. Dia beli saudara, sampai hari ini nggak laku. Nggak laku, saudara. Karena kenapa? Kita seringkali merasa, oh mereka sukses. Kalau Tuhan sayang mereka, ada saatnya mereka akan gagal supaya kesombongan, keangkuhan mereka diturunkan. Ya, ada lagi restoran di Maijen Sungkono. Berapa tahun lalu saya habis khotbah di gerejanya dia undang saya makan di restorannya. Pasen, mari makan bersama kita. Diundang saya makan. Sampai di sana makan, Tuhan bilang apa? Jangan rubah restoranmu. Saya nggak tahu mereka punya rencana mau rubah masakannya menjadi masakan Thailand. Saya tidak tahu, karena begitu makan Tuhan bilang kasih tahu mereka jangan rubah. Kita mau rubah Pak. Kita mau masakan Thailand. Tuhan bilang jangan. Tapi yang dia lihat orang tidak terkenal ini. Kamu bukan pendeta besar. Kalau mungkin pendeta ABC, aku dengar kamu pendeta nggak terkenal, ngapain dengar? Dia rubah restoran itu jadi restoran Thailand, tetap nggak laku. Dia rubah lagi yang lain, sekarang jadi bank. Jadi tidak karang. Kalau saya ngomong di kota lain mungkin saya bisa mengarang. Saudara nggak tahu kebenarannya, tapi kalau di kota ini saudara bisa tanya. Ya, kemudian ada satu lagi di jalan apa namanya deket ini loh, toko-toko onderdil mobil, terus belok kiri. Iya, dekat situ lah, ya nggak usah tahu persisnya ya, supaya nanti saudara nggak tanya orang. Saya diundang makan ke sana, ya pendeta biasa tuh, dibunuh dengan cara dikasih makan, betul, supaya kolesterolnya tinggi, stroke kasih makan, jadi dibunuh dengan kasih makan enak. Akhirnya pendetanya gendut terus kolesterol, ya itu iblisnya senang. Kenapa?
selesai musuhku satu, ya. Siapa yang anu? Itu agen-agennya, ya, yang suka-suka undang makan melulu, betul, kasih makan yang nggak sehat. Terus sementara kita ngobrol, Tuhan bilang, engkau dipanggil Tuhan melayani orang miskin. Yang punya bilang, betul Pak. Tapi saya sedang berdoa supaya Tuhan kasih saya menikah dengan orang kaya. Saudara, dia sendiri naik Mercy tipe baru, rumah di Geraha Family, masih ingin suami yang kaya. Kurang apa? Betul? Kalau dia tinggal di Geraha Family, rumahnya berarti kan punya duit. Amin. Amin. Loh, saudara tahu kalau Blok G itu sekarang berapa puluh miliar satu rumah? Betul? Nggak ada yang 5-10 miliar dari situ. Saudara, Tuhan bilang engkau punya pelayanan. Dia bilang, betul Pak, memang iya, saya tahu Pak. Tapi saya minta Tuhan kirim satu suami yang kaya raya. Dia lawan, saudara. Dia merasa aku masih belum kaya. Padahal kan orang lihat Mercy, Mercy-nya tipe baru loh, bukan Mercy yang 60 juta itu, saudara. Ini Mercy baru Grace. Dia tidak mau melayani. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Restoran itu kan ganti-ganti terus. Sebentar menu ini, sebentar menu itu. Itu bukan yang murah-murah loh, saudara. Ya. Kenapa? Dia bantah maunya Tuhan. Dia lawan mau. Padahal dia sudah dikasih tahu oleh Tuhan. Dia bilang, iya saya tahu. Tapi dia tidak melangkah. Saudara. Jadi kita lihat lagi di sini. Ya. Sekarang kita lihat ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Lihat. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati saudara. Tuhan tahu siapa yang benar-benar hormat sama dia. Saudara dan saya bisa datang ke gereja dengan kepala tertunduk, berdoa tertunduk, tapi belum tentu punya hormat sama Tuhan. Betul? Bisa kita rajin ibadah, tapi ditegur apa sama Tuhan, lawan. Diperintah apa, tawar sama Tuhan. Betul? Di satu kota, pengusaha itu telepon saya, Pasen, saya minta didoakan karena tempat usaha saya akan kena jalan tol. Jadi ada satu jalan tol yang besar akan dibangun, ya, sekian puluh kilo, dan itu masuk kota dan itu keluarnya di tempat usaha dia. Oke, saya bilang kita doa. Sementara doa, Tuhan bilang dia harus pindah dari sana. Dia harus pindah. Orangnya bandel, saudara. Pas saya ke kota itu, dia ajak saya, Pak Asen, ayo pergi ke tempat saya, usaha saya. Pak Asen, tolong doakan supaya jalan tolnya yang dipindah. Saya bilang sama dia, bukankah waktu engkau menelpon saya, Tuhan sudah bilang kau harus pindah? Dan saya tidak tahu kan kasusnya bahwa itu kena jalan tol, kan tidak tahu, dia cuma cerita doakan tempat saya. Bandel, saudara. Tawar. Saya bilang tidak. Tidak. Kenapa? Kita hamba Tuhan tidak boleh dipaksa umat Tuhan untuk merubah pesan Tuhan. Kita hamba Tuhan nggak boleh dibujuk-bujuk umat Tuhan untuk nuruti mau anak Tuhan. Kita jadi Bileam. Ayo kutuk itu orang Israel, kasih duit lebih banyak, dia mau pergi kutuk, sudah. Saya bilang tidak. Tolong Pak Asen, tidak. Saya hamba Tuhan, kulinya Tuhan, nggak bisa ngatur bos saya ngatur saya. Saudara, bandel sekali, saudara. Orang merasa kalau pendeta ini bisa kasih Tuhan tunduk, pendeta ini bisa ngatur Tuhan. Hebat sekali kuli ngatur bos, betul? Jadi kalau kita perhatikan di sini, Tuhan apa? Buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Lihat ayat 17 sekarang. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Lihat, ada orang-orang yang ketika ada masalah merasa sia-sia ikut Tuhan, merasa sia-sia beribadah. Tapi juga ada sebagian orang yang saudara perhatikan di ayat 16, orang yang tetap takut sama Tuhan, tetap beribadah, tetap cari Tuhan. Saudara lihat ayat ini, ayat ke-6. Itu akan terbagi menjadi dua golongan. Orang merasa kecewa, orang merasa sia-sia. Saudara, berapa waktu yang lalu saudara pernah dengarkan waktu saya khotbah dolar mau naik? Berapa banyak yang hadir? Siapa yang nggak senang sama con? Tolong angkat tangan.
Tolong angkat tangan yang nggak suka con. Kok ketawa semua? Ya, yang suka con angkat tangan. Ternyata Tuhan bilang apa? Bulan sekian dia mulai naik kan. Aduh Tuhan, ya sudahlah, nggak bisa ngomong. Dan ya berapa anak Tuhan yang sudah tuker, dia bilang, kok sekarang aja saya tuker balik udah con segini loh, con segini loh, con. Ya udah jangan dulu, tungguin. Kan Tuhan udah bilang harus sampai segini baru tuker. Kalau belum jangan tuker. Saudara. Nah, kita lihat kebenaran di sini dulu. Ya, ketika segala sesuatu seperti sia-sia, adakah kita tetap menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, mau nurut firman Tuhan, atau merasa nggak patean sudah ikut Tuhan, nggak perlu dengar firman-Nya, sekarang aku mau hidup bebas? Ingat saudara, sebenarnya rumah ibadah itu harus lebih ramai dari apa? Dunia malam, dunia hiburan, betul? Kan tadi saya sudah khotbah, kalau dunia hiburan itu hanya diisi oleh dua jenis orang, betul? Orang susah dan orang seneng. Orang susah cari hiburan di sana, namanya dunia hiburan. Orang seneng juga. Betul? Kenapa? Uang banyak, betul? Sudah istri cukup, anak cukup semua, masih sisa banyak, dihamburkan ke sana. Ya, itu isinya cuma itu. Tapi gereja tempat ibadah Kristen ada yang ketiga. Isinya apa? Orang bertobat. Orang susah juga ada, orang senang juga ada, dan orang bertobat. Sedangkan orang bertobat nggak mungkin di situ. Amin. Ya benar. Tapi yang bikin istrinya tobat-tobat banyak di situ, saudara. Betul? Tobat Tuhan, punya suami model gini. Tobat Tuhan, amin. Itu pasti banyak. Ya makanya ibu-ibu di sini kalau punya anak gadis hati-hati, jangan cuma nilai duitnya doang. Ya, nih lu cari yang kaya nih. Ya kenapa cinta nggak bikin kenyang nih? Lu pakai otak, amin. Mungkin sekarang dia kaya, begitu nikah dia bangkrut, siapa yang tahu? Amin. Lu tinggal pilih, kaya sebentar lagi bangkrut atau kiri sebentar lagi kaya. Iya tuh. Atau tetap kaya, amin. Saudara, jadi lihat di sini. Orang akan terbagi menjadi dua. Akan ada orang yang walaupun seperti sia-sia, dia tetap takut sama Tuhan. Dia tetap cari Tuhan. Dia tetap hormat sama Tuhan. Ada orang kemudian kecewa sudah nggak peduli Tuhan. Ya, kita lihat kemudian di bawahnya. Ayat ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Lihat saudara, akan ada harinya. Kalau bahasa Mandarinya katakan Chong Yu Ijian. Akan ada satu hari ketika Tuhan akan mengangkat engkau, ketika Tuhan akan memberkati engkau, ketika Tuhan akan menyelesaikan semuanya dalam hidupmu dan hidup saya. Tapi lihat di sini, akan ada pemisahan dulu. Orang yang merasa sia-sia dengan orang yang walaupun mengalami seperti sia-sia tetap takut sama Tuhan, tetap cari Tuhan. Saudara, saya masih ingat tahun 2003 saya hampir tinggalkan kota ini dan tidak pernah lagi mau menginjak kota ini. Ya, saya bilang enggak, sudah Tuhan, percuma kita layani. Kenapa? Keras-keras. Maunya cuma apa? Nggak usah khotbah, nubuatan, tumbangi tangan, terima mobil, terima pesawat, ya, saingi Lion Air misalnya, nanti buka penerbangan. Itu aja mau. Ya, ada banyak yang ngundang saya dikasih temanya. Temanya harus berkat, Pak. Ngundang saya, temanya jangan apa? Jangan khotbah lama-lama, Pak. Habis doakan satu-satu. Mereka tidak mau pengajaran, saudara. Mereka tidak mau diajar firman. Maunya nubuat melulu. Tuhan bilang sama saya, berhenti nubuat, ajar mereka kebenaran. Wah, langsung gak terima. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak boleh tinggalkan kota ini. Kamu tidak boleh tinggalkan. Saya katakan keras hati semua Tuhan, maunya cuma dinubuatin. Padahal saudara, lihat, dengan kita akan mengalami ujian. Semua rasanya sia-sia, tapi kita menjadi tetap takut sama Tuhan. Iman kita teruji, ketaatan kita teruji, kemurnian kita kelihatan. Dan Tuhan katakan akan ada satu hari, akan ada satu, nggak selamanya. Betul tadi kan saya cerita, waktu umur saya 38 saya sudah stres, saudara. Tuhan, ini ninggalkan pekerjaan dari umur sampai sansepak. Kok nggak jelas hidup saya? Teman-teman udah pada sukses, kita gigit jari. Kenapa? Mereka sudah punya perusahaan ini, sudah jadi gini-gini di perusahaan-perusahaan internasional. Saya begini. Teman telepon saya, ya, karena di kuliah kan nama saya Hendra. Hendra, kamu di mana? Malu rasanya, saudara. Sembunyi. Kenapa? Mau bilang apa? Aku nggak jelas statusnya. Bilang hamba Tuhan, jemaatnya mana? Nggak ada. Iya kan?
Terus bilang hamba Tuhan kalau punya jemaat kan tiap kali ibadah gini ada penghasilan. Amin. Makanya kalau perlu dibikin tiap hari ada penghasilannya. Ya ini keliling pedalaman-pedalaman nggak ada hasilnya saudara secara material. Minder. Tapi kemudian Tuhan rubah semua. Sehingga kalau saya bisa hubungi teman saya, sorry, aku lagi di Champs-Élysées, Paris. Wah, keren foto Champs-Élysées. Amin. Ya kan? Di WhatsApp ada semua fotonya saudara, digilir-gilir. Ya, ini di Selandia Baru, ini di ini di negara-negara. Habis sudah saudara, Eropa Barat, Eropa Timur, habis semua udah. Ya, kenapa? Dan ada satu hari kata Tuhan. Berarti kita harus nunggu, tetap bertahan. Tuhan bilang akan ada satu hari, aku tidak akan bilang nanti di surga, tidak. Tuhan katakan di sini, di bumi. Saudara, ya kita lihat di sini. Ada teman saya satu lagi, saudara, sekarang general manager di Jimbaran situ, salah satu hotel berbintang. Ya udah GM dia. Kalau saudara saya kasih namanya, saudara tinggal Google GM hotel apa di situ. Teman sekelas saya. Hendra, aku sudah punya villa di Bali beberapa. Aku sewakan ke orang bule. Saudara tahu villa di Bali harganya berapa miliar? Tambah lemes. Saudara. Ini hamba Tuhan. Disuruh melayani. Terus, kenapa Tuhan gak kasih saya sukses? Coba dibiarin saya dulu. Ya kan? Itu mahasiswa biasa. Gak ada prestasi teman saya itu. Ini mahasiswa terbaiknya zaman itu. Saudara. Ya, kecewa. Karena kita mengukur dengan orang lain. Kita tidak mengukur rencana Tuhan sesudah itu. Akan dinyatakan sesudah itu. Yang kita lihat ini kok lebih beruntung, betul? Tidak tertutup kemungkinan ibu-ibu misalnya dulu teman sama-sama SMA, dia nikah sama itu, saya nikah sama yang ini. Misalnya gitu. Ya bisa. Padahal dulu dinaksir saya. Ya toh? Saya bodohnya saya dulu misalnya gitu ya. Kok enggak mau sama dia? Kok mau sama yang ini? Bodoh juga kan? Bodohnya double, betul? Dulu nolak yang ini, nerima yang ini. Ya toh? Nolak yang ini goblok, menurut dia sukses. Terima yang ini goblok karena enggak dia berhasil. Betul? Double bodohnya. Amin. Betul? Makanya di dalam bahasa Mandarin namanya pendu penau. Ya cen-cen pun. Saudara, benar-benar bego. Saudara. Ya, baik kita lanjutkan sedikit. Ya, lihat ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang. Kamu akan melihat kembali. Berarti apa? Dulu mungkin ada perbedaan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan semua lancar. Kemudian ketika kita diproses sama Tuhan, semua tidak berbeda. Sungguh-sungguh sama tidak ada bedanya. Bahkan kita sungguh-sungguh lebih melarat dari mereka yang tidak sungguh-sungguh. Lihat ayat ini, ulang. Maka kamu akan melihat kembali. Berarti dulu pernah lihat. Melihat kembali. Saudara, di salah satu kota saya ketemu satu keluarga yang sedang habis total seluruh kekayaan mereka. Saya pernah cerita sama saudara sebagian. Ya, papanya ini gila sama hamba Tuhan, ngidolakan hamba Tuhan. Terus percaya 100% sama orang ini. Orang ini sedang membangun. Terus dinubuatkan tahun depan kamu punya order karena dieksportir mebel. Tahun depan orderanmu dari luar negeri akan melimpah. Tapi tabur dulu. Harus tabur dulu. Bagaimana Nuai nggak nabur? Amin. Tapi begitu kita tabur hilang, kabur, tidak ada beritanya. Kalau tidak terjadi dia bilang kita nggak percaya atau tabur kurang banyak. Betul? Saudara. Dia beri, tenggelam, habis. Sudah dilelang semua. Saat ini mereka tinggal di rumah, mereka punya cingke ciem. Tahu saudara? Mereka punya besan, mereka tinggal. Yang dulu levelnya langit bumi dengan besannya. Yang dulu anak, dia punya menantu dibentak-bentak di muka papa mama. Karena ini orang kaya sekali. Jadi menikah sama anak perempuannya, ya kan bedanya langit bumi, ini kekayaan mereka. Jadi si yang kaya ini bisa bentak-bentak menantu laki di depan anak bapak ibu kandung si laki-laki. Otomatis ini papa mamanya ini kan cuma gini. Ya memang kita miskin, kita nggak sekaya dia. Tapi sekarang mereka tinggal di rumah, mereka punya besan. Semua habis. Saya ketemu anaknya. Anaknya pun sedang hancur di Kalimantan. Ya ketika dia hadir di doa malam kami,
Langsung ketika salah kan mereka hadir, saya nggak kenal. Itu salaman, Tuhan bilang, kakimu penuh dengan darah, kakimu itu berdarah-darah di alam roh. Dia bilang, betul Pak, saya sudah habis total juga. Papa habis total, anak laki habis total yang di luar pulau. Makanya waktu salaman, kakimu berdarah-darah. Dia bilang betul. Terus, tetapi ada satu kaki yang lebih berdarah dari yang lain, kaki kiri. Kalau di alam roh, kaki kanan laki-laki, kaki kiri itu perempuan. Dia diam. Saya katakan, kamu terlalu menyakiti hati istrimu. Kamu terlalu menyakiti dia. Saya nggak kenal, Tuhan kenal dia. Dia bilang betul Pak. Bulan kemarin dia tuh ikut hadir di dalam doa malam. Begitu mendarat, kami jemput dia di airport, kita ngobrol di airport. Saudara, dia dulu sukses usaha. Saudara, terus punya peliharaan sampai punya anak. Ya, istrinya bilang betul Pak. Tidak pernah pulang rumah Pak. Terus Tuhan bilang apa? Maaf ya saya bilang kok. Itu ada foto. Dia tanya, kok pasien tahu ada foto? Ada foto kata Tuhan. Dia keluarin foto istri keduanya, itu masih dia bawa-bawa dengan pose yang sangat seksi. Saya bilang, bagaimana Tuhan mau pulihkan ekonomimu kalau kau begini terus kelakuanmu sama istrimu? Harus dibakar ya Pak? Lah iya toh mesti. Betul. Loh, saudara aja suami istri, katakan suami saudara tidak selingkuh, tapi fotonya dia dulu mesraan sama pacar lamanya, seneng tidak saudara lihat? Seneng? Apalagi loh, mah ini loh mah, bener? Iya, betul? Loh iya apa enggak? Cinta tuh nggak bisa berbagi tahu? Betul? Iya apa enggak? Ayo bapak-bapak di sini seneng nggak misalnya kalau istrimu bilang, Pak, aku mau jujur ya, aku ada masih simpen satu foto lo cinta pertamaku. Seneng? Pasti bilang, aku bersyukur ternyata kamu dari kecil aku. Berarti aku tuh nggak salah pilih, ternyata kamu juga ada orang lain yang mau. Amin? Nah kan saudara pasti ngamuk, betul? Makanya, saudara, saya juga waktu menikah merasa ada ruginya juga menikah, bukan hanya untung. Kenapa? Kenangan semanis apapun dengan yang lain nggak boleh diceritakan. Ada ruginya, betul? Nggak boleh diceritakan kepada istri karena bisa berantem. Nggak boleh. Makanya waktu saya menikah, komputer saya ada kan, saya punya laptop 2. Wah, saya cari file-file foto kami berdua, tak hapus. Supaya kenapa? Jangan-jangan dia pas buka kelihatan gambar itu. Kan bisa masalah, dia pikir lu ngajar orang setia, lu sendiri ada fotonya masih sini, kan gak enak. Lama saya cari saudara, karena kan laptopnya 2 itu sekian ratus giga, kan banyak fotonya. Karena pacar saya pulasan. Kenapa perlu hamba Tuhan itu dulunya sebelum bertobat pacarnya banyak? Karena masalah percintaan nggak diajar di sekolah teologi, tahu? Loh, nggak ada. Betul, dengan pacarnya banyak, jadi kita bisa tahu wanita itu terbagi menjadi 3 macam. Seluruh dunia sama, pembagiannya cuma 3, nggak panjang-panjang, nggak ada macam jenis lain. Jenis yang pertama, semua wanita sama. Itu semua wanita sama, senang dipuji, senang diagungkan, itu semua sama satu dunia, kecuali yang gila tidak. Betul? Kedua, beberapa wanita sama. Ada suka warna pink, ada suka anting-anting besar, ada suka kecil. Beberapa orang punya persamaan. Ketiga, tidak ada satupun wanita sama. Berarti kalau sudah punya istri jangan pernah bilang, kamu ini lo galaknya persis pacar saya nomor 4. Perang. Betul? Nggak boleh. Karena tidak ada seorang pun wanita yang sah. Berarti kalau sudah punya istri tidak boleh sebut lagi siapapun yang lain. Apalagi terus waktu duduk mengigau sebut namanya waktu tidur. Wah, bisa dicekik sama istrinya. Betul? Loh, ini kisah nyata, saudara, ini kisah nyata. Mereka menikah. Malam pertama suaminya ngigau sebut nama mantan pacarnya. Istrinya besok pagi langsung minggat berbulan-bulan. Makanya, ini anak-anak muda terutama, kalau sudah pacaran, jangan sebut nama-nama pacar. Sebut aja yang. Semua yang, aman. Jadi waktu ngigau, yang istri pikir, oh dia ingat aku. Hihihi. Dalam tidurnya pun dia mengingat aku. Haleluya. Padahal waktu disebut yang, nggak tahu nomor berapa. Ya, loh, demi kerukunan rumah tangga loh, saudara. Ini saya kasih tahu begini, berarti bukan untuk dipraktekkan nanti. Ya, jadi kalau punya anak-anak kasih tahu, jangan sebut nama. Amin. Sebut yang, jangan sebut saya. Kalau orang Hokkien, saya itu yang itu. Nggak baik. Amin. Oke, kita lanjutkan. Ya, udah ketawa gini kan enak, betul. Habis diamplas firman, bikin ketawa nanti diamplas lagi. Ya, oke, lihat.
Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang. Mereka semua beribadah, saudara. Ternyata ada yang sebagian jadi benar, sebagian tetap jadi fasik. Lihat di sini. Kita Malaki tidak dibuat untuk orang tidak beribadah. Kita Malaki dibuat untuk orang-orang umat Tuhan. Lihat. Tuhan bilang, kau akan melihat perbedaan. Walaupun sama-sama pergi gereja, walaupun sama-sama seperti umat Tuhan, nanti akan kelihatan bedanya yang fasik dan yang benar. Betul. Saudara, saya pun kaget. Ya, kadang saya ketemu orang, saya pikir dia baik, rohani, ngomongnya firman. Taunya dengar dari si A, si B, si C, si D, si D. Waduh, ini orang punya kasus nggak habis-habis. Saudara, ya saya sering ketemu, saudara. Kelihatannya bagus, kelihatannya mesra. Ya, berapa hari lalu kan saya baru kemarin sore sampai di Surabaya. Saya pergi pelayanan satu kota. Ya, selesai ibadah ada satu ibu maju ke depan. Pak Asen doakan saya. Ya, ibu ini pakai tas yang tidak pernah saya lihat, walaupun saya sudah keliling Perancis beberapa kali, saya sudah keliling Swiss, sudah semua Eropa Barat Timur sudah habis. Ya, ternyata apa? Begitu dia bilang Pak Asen doakan, oke, Caci bilang, Caci nggak usah cerita, kita doa. Tuhan bilang, acuh. Apa ya acuh Pak Asen? Tuhan bilang acuh. Ternyata saudara, karena dia anak paling kecil tapi paling kaya di antara semua saudaranya. Dia adalah teman bisnis salah satu orang paling kaya Indonesia di antara 10 itu. Terus ini kakak-kakaknya Koko sama Cece semuanya gini terus. Dan kalau minta itu nggak pernah tanggung-tanggung jumlahnya. Jadi Tuhan bilang acuh, artinya sudah acuhkan mereka, jangan terus kau jadi sapi perah walaupun kau ini saudaranya. Saya nggak tahu, dia baru datang pertama kali ke persekutuan kami. Tapi Tuhan bilang acuh. Tuhan bilang acuhkan dia. Saudara, kadang kita orang Kristen tidak tahu kapan harus berbuat baik, kapan harus menahan kebaikan. Kalau kita pelit, kita akan tahan terus walaupun Tuhan suruh keluarkan. Kalau kita royal, kita keluarkan terus walaupun Tuhan suruh tahan. Makanya Tuhan bilang yang terpenting adalah hikmat. Kita pengkhotbah. Belajar hikmat. Orang ini perlu ditolong tidak, orang ini perlu dibantu tidak, seberapa kita bantu, tanya Tuhan. Saudara, nggak bisa karena punya duit, kasih terus, kasih. Kan saya tabur ini Tuhan ganti. Saudara, motivasi supaya Tuhan ganti, saudara beri bukan memang memberi, tapi sedang membungakan uang. Itu namanya roh rentenir. Ya, ini coba kita lihat di sini. Ya, maka kalau antara orang beribadah kepada Allah dan tidak beri, kelihatannya mereka ibadah. Tapi ngomongnya nggak enak, sia-sia, semua gak ada artinya tuh sama Tuhan. Cari Tuhan nggak percuma tuh. Saudara, lihat, Tuhan bilang apa? Engkau akan melihat kembali. Berarti ada suatu saat kita begitu diturunkan, tapi kemudian kita dikembalikan lagi ke posisi kita. Lihat kebenaran di sini. Tapi kita senang tidak senang akan mengalami masa-masa seperti Tuhan tidak peduli, tidak tolong, tidak jawab seperti Tuhan tuh entah kemana perginya waktu kita cari. Iya. Supaya kenapa? Kalau saudara dan saya tidak pernah seperti Tuhan tinggalkan, tidak ketahuan kita ini benar-benar cari Tuhan atau tidak. Kalau Tuhan selalu begitu kita, Tuhan, dia jawab, kita nggak kelihatan benar-benar cari dia. Tapi kalau dia seperti terus tidak peduli, seperti dia menghina, seperti cari terus nggak? Di situ kelihatan apa? Kita sedang direndahkan seperti Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Proses perendahan adalah ketika saudara berseru dia seperti tidak menjawab. Ketika saudara butuh dia tidak tergerak menolong. Seperti kita dalam pergumulan yang berat, dia biarkan itu semua terjadi. Itulah proses perendahan. Prosesnya apa? Sampai saudara dan saya terus cari dia. Itu semakin merendah. Tuhan bilang, barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggi. Dulu kita meninggikan diri dengan usaha kita, dengan pekerjaan kita, dengan kepintaran kita. Akan ada waktunya Tuhan habiskan semua supaya Tuhan yang tinggikan. Saudara, buat Tuhan tinggikan orang nggak lebih daripada yang kita sanggup, betul? Betul. Kalau Tuhan meninggikan lebih daripada yang kita sanggup, kita bisa kerja, tapi terbatas. Jadi lihat kebenaran di sini pada malam hari ini. Ya. Kau dan saya akan menghadapi masa-masa pilihan. Tetap takut sama Tuhan, walaupun Tuhan seperti tidak buat apa-apa, tidak angkat, tidak jawab, diamkan. Atau mulai
kecewa sama Tuhan, mulai marah sama Tuhan. Terus umur 24 suruh tinggalkan semua, jadi kiri sampai umur 40. 16 tahun hidup nggak jelas. 16 tahun saudara, tidak jelas hidup saya. Oke lah saya pergi pelayanan kemana-mana, tapi secara ekonomi saya nggak punya apa-apa. Orang kan juga butuh ekonomi, amin. Saudara cuma butuh firman. Angkat tangan yang butuh firman aja, saya akan doakan supaya ekonominya tidak ditolong. Nah, kita ngomong belak-belakan, kita butuh juga secara ekonomi, betul? Jangan sok suci, enggak. Ya, mari kalau enggak sini saya doakan supaya berkatmu dipindah ke orang lain. Karena kau enggak mau. Ya, saya ngalami saudara. Ketika semua rasanya apa sih Tuhan? Aku sudah pelayanan pedalaman, saudara. Sudah masuk pedalaman yang enggak ada orang mau pergi. Sangat sering, ya. Ketika saya masuk pedalaman, gereja itu bilang apa? Bapak pendeta pertama selain gembala kita yang mau berkunjung ke tempat ini. Banyak masuk pedalaman 2 hari perjalanan. Nggak yang dekat-dekat, sudah. Saya bilang, Tuhan, ini sudah semua begini loh. Rasanya kan, mana sih bonusnya? Nggak ada itu bonusnya bertahun-tahun. Tidak ada. Ya memang ngeluh, tapi terus pergi. Sampai Tuhan bilang, akan ada satu hari. Halo? Tuhan bilang akan ada satu hari. Tuhan tidak bilang nanti di surga. Makanya jangan nyanyi, rumahku ada di dalam surga. Betul? Di tempat suci dan mulia. Itu lagu Pantekosta Jam Malam. Jangan dinyanyikan. Betul? Loh, kalau cuma maunya di surga dong, di bumi kontrak terus. Jangan dong. Amin. Pindah terus. Jangan. Orang pilihannya di tangan kita. Lihat di situ, pilihannya di tangan kita. Mau tetap takut sama Tuhan? Mau tetap cari Tuhan? Atau percuma sudah? Tuhan kan bisa tolong saya, kenapa dia tidak tolong? Tuhan kan bisa, kenapa tidak? Kenapa tidak? Saudara, adalah baik kalau Tuhan berdiam diri, supaya kita aktif mencari Dia. Kalau Tuhan aktif bekerja, memberi, menolong, memberkati, berapa waktu yang kita punya untuk cari Dia setiap hari? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Makanya saya sekarang bisa bersaksi, banyak pendeta saya layani, pergi pedalaman, pergi pelosok-pelosok desa, mereka mengeluh. Saya bilang, berapa tahun pelayanan? Ada yang bilang 6 tahun Pak, ada yang bilang baru 8 tahun. Saya bilang ini 16 tahun tidak punya cian. Hah? Kok bisa Pak? Ya faktanya. Saya nggak punya apa-apa, saya bilang. Dia senang, langsung dia senang. Saudara, kenapa? Ternyata ada orang yang lebih berat dari aku. Senang saudara. Heran saya memang kalau kita ketemu orang yang lebih susah kita senang. Tapi ketemu orang yang lebih senang kita susah. Betul? Ayo, coba orang bersaksi, oh, saya baru beli rumah, kita getun. Saya betul? Wah, saya baru ketun. Kenapa? Kalau dia bilang, saya sudah berdoa, sudah 15 tahun belum. Kita malah senang. Kenapa? Ternyata ada yang lebih menderita dari aku. Terpujilah Tuhan. Loh, ini kan karakter jelek, saudara. Betul? Kok senang lihat orang susah? Betul? Saudara. Jadi, malam ini Tuhan sudah jelaskan kepada kita. Mungkin saat ini kita sudah sedang mengalami proses itu. Seperti Tuhan itu tidak jawab sia-sia. Mungkin sudah pernah kita alami. Dan kita sudah masuk ke dalam satu hari yang Tuhan pulihkan. Jaga hati, jaga tetap takut sama Tuhan. Karena bisa kalau kita gagal, Tuhan masukkan kembali ke dalam proses. Tetapi kalau beberapa kita yang sedang diproses sama Tuhan, Tuhan janji hal-hal yang indah. Kau akan lihat kembali perbedaannya, Tuhan bilang. Mungkin sekarang tidak ada perbedaan. Kita lihat kok yang gitu-gitu sukses semua. Kita yang datang berlutut cari Tuhan nggak ada apa-apanya. Tuhan bilang, nanti kau akan lihat. Nanti kau pasti lihat. Saudara, janji yang pasti. Ya, janji yang pasti. Saudara, nah sekarang pilihannya kita yang buat. Ingat, salah satu ujiannya adalah apa? Ketika orang-orang ngomongin kita, pandang kita enteng, hasut kita dan lain-lain, persis orang Israel. Waktu umat Tuhan makannya cuma begini, akhirnya mereka nangis minta daging. Ketika saudara dan saya masih hidup dari omongan orang, pendapat orang dalam hidupmu, engkau tidak akan bisa lulus. Jangan peduli.
Terserah lah orang mau ngomong apa. Dia ngomong sekarang. Besok Tuhan bilang apa? Maka Tuhan apa? Maka mulut-mulut singa akan dibungkam. Kenapa nggak dapat warisan engkong? Nanti dari Tuhan dapat. Amin. Kenapa ribut? Amin. Loh, iya kan? Betul. Saudara punya bapak sekaya apapun kalah kayanya sama Tuhan. Amin. Iya apa enggak? Iya toh, makanya sudah jangan ribut. Banyak orang pasien, tolong doakan saya mau bagi warisan, saya mau perkara sama saudara saya. Ini orang tidak punya iman. Warisan diributkan, bapakmu di surga mah kaya kok ribut warisan. Betul? Saya nggak dapat Pak, saya sudah minta sama Tuhan, Tuhan bisa kasih lebih banyak. Kok pusing? Asal punya iman. Saya iman Pak, tapi mintanya sekarang. Itu namanya nggak iman. Iman itu dalamnya isinya ada kesabarannya. Sembarang, betul. Loh, coba saudara pesan gado-gado, isinya cuman apa namanya? Apa sih? Katakan isinya cuman itu kayak gado-gado Arjuna itu isinya apa namanya? Iya. Terus nggak ada itunya loh, apa namanya? Nggak ada bumbunya, gado-gado jadinya. Gado-gado? Nggak ada bumbu kacangnya, cuman itu tuh dikasih. Loh ini salah. Saudara bilang ini salah tak? Enggak gado-gado. Lu mana itu bumbu kacangnya? Nggak pakai kalau di sini. Loh ini bukan gado-gado namanya. Amin. Jadi percaya itu juga ada kesabarannya di dalamnya, ada ketekunannya di dalamnya, ada tetap takut sama Tuhan di dalamnya. Kalau nggak ada itu bukan namanya beriman. Saudara, saya sudah beriman, tapi kok lama? Loh ya nak justru beriman nunggu Abraham aja nunggu anak 25 tahun baru lahir. Weh, amin. Betul apa enggak? Loh, padahal Abraham itu rajin loh saudara dan tekun, betul? Betul apa enggak? Loh karena kalau punya anak itu nggak bisa hanya dengan doa, harus dengan iman dan perbuatan, tahu? Loh, ngerti maksud saya? Ini mimpi ya? Mimpi ya? Oh mimpi? Mimpi wajah semua? Iya toh? Buktinya nggak jadi-jadi tuh anaknya, betul? Sampai Tuhan bilang tahun depan baru punya anak, tahun depan tepat jadi, amin. Duh, ya apa ya? Ya apa ya? Buktinya kan Abraham rajin tapi nggak jadi-jadi. Betul? Kenapa kau tahu di Abraham rajin umurnya sudah tua? Buktinya Sarah bilang, Samiku, iya kan? Water sensen, ini loh Hameli, ya masih muda, amin. Ya, buktinya bisa punya anak toh, berarti dia masih fit, amin. 100 tahun umurnya masih fit. Orang Kristen zaman sekarang baru 30 diabetes, ya dong, macam-macam sakitnya. Mana bisa jadi keturunan Abraham, amin. Halo. Halo. Loh ya apa enggak? Sarah coba lihat umur 60, pergi masuk ke Mesir waktu kelaparan di Negev. Raja Mesir ngiler lihat perempuan umur 60. Raja Mesir tidak kena penyakit Oedipus kompleks, senang sama orang lebih tua. Enggak. Berarti dia rawat diri, benar? Jangan sedikit, udah Pak, nggak usah saya ke salon. Kenapa? Udah gini aja kan sudah. Salah. Rawatlah diri. Betul? Laki jangan terlalu merawat diri, bahaya. Kalau perempuan wajib merawat diri supaya nggak bahaya. Kalau istri suaminya lihat dia tetap menarik, tetap mana bisa beralih. Betul? Ini baru punya anak satu, mengembang kanan, ngembang kiri jalannya. Kayak apa namanya iklannya Digitech Sumo. Bagaimana suaminya mau gandeng dia, malu tuh jalan-jalan, betul? Ini kok bawa bomber, bawa drum jalan-jalan. Iya enggak? Benar? Iya apa tidak? Makanya wanita wajib merawat diri, sedangkan laki nggak perlu terlalu. Kalau terlalu ganteng bahaya, banyak juga cewek yang waduh ganteng dan banyak uang, bahaya. Kalau dia nggak kuat iman, geblak. Amin. No. Halo. Udah sampai di sini dah, berhenti. Udah jam 9:30. Ya saudara, lo enak tuh korbannya singkat-singkat gini, betul? Ya saudara, ayo kita berdoa. Kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan, kalau tidak ada kita pulang. Enak tuh ibadah gini. Jangan sampai. Mari saudara, sebelum kita pulang siapkan persembahan saudara, tanya Tuhan berapa. Tapi saudara nggak pernah diajar peka sama Tuhan, cuma disuruh tanya Tuhan waktu kamu kasih. Dan jujur berapa banyak yang bisa denger, tapi nggak ada yang denger tapi tetap kasih, betul? Goblok. Mestinya nggak usah kasih, begitu disuruh maju ndak. Lo kenapa nggak maju? Saya nggak denger apa-apa. Berarti saya nggak kasih dong, betul? Coba sekali-kali gitu aja, berani nggak? Kenapa kasih? Malu sama sebelahnya maju, dipikir saya miucian, ya udah juga maju ah. Iya doh, dipikir gua ini apa bahasa Mandarinnya Ciong Kuang Tan. Tahu nama Ciong Kuang Tan? Bener-bener apa itu carry, super carry.
Berarti besok-besok banyak kalau ibadah ya dibilang, ayo siapkan tanya Tuhan. Saudara diem kalau nggak dengar apa-apa nggak usah maju. Betul? Tuhan nggak suruh kok maju, ayo. Dosa semua ini nggak disuruh. Betul apa ya? Iya dong. Tapi kadang ayo tanya Tuhan. Nggak denger pun ngasih. Salah. Kalau saudara nggak denger tutup manis, Tuhan nggak suruh. Amin. Nggak berani bilang amin tuh. Loh, itulah salahnya. Kalau saya enggak, Tuhan nggak suruh, saya duduk. Kenapa? Loh, Tuhan nggak suruh saya, mau apa? Besok yang diakini saya siapa? Tuhan. Selesai dong. Kalau dia nggak suruh, masa dia salahkan saya? Kecuali dia suruh saya tidak kerjakan, dia akan salahkan saya. Kalau dia tidak suruh saya tidak kerjakan, ya saya tetap benar kan? Betul? Ayo berikan yang terbaik. Maksudnya, ayolah, ya kan? Kita nggak mau xiao-chen, kita maunya ta-chen gitu loh. Sembarang lu kasih kita kecil-kecil, betul ini? Betul enggak? Ini alat musik aja sudah mahal, misalnya ini beli masih ngutang kredit, misalnya ini masih kredit, betul? Mobil kemarin kredit, ayo kasih kasihan supaya cepat lunas. Ayo, betul? Nah ini fakta. Saudara, betul? Makanya mereka mewakili kita hidup kaya raya, kita tetap susah. Saudara, ini yang perlu dirubah. Amin. Amin. Supaya pemerataan. Betul. Kita lelah-lelah kerja pergi antar terus. Dia sendiri nggak bisa ngeluarin. Halo. Udah. Ayo kita doa. Bapa sudah selesai. Tuhan Yesus sudah selesai. Bila ada sesuatu yang kau ingin sampaikan kepada anak-anakmu, silakan. Kalau tidak, hamba turun. Kami sudah berjanji tidak akan ditambah dan dikurangi. Supaya seperti yang Tuhan mau. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Apa masalahnya Tuhan dengan benda ini? Siapa orang ini Tuhan? Wanita, pria, anak-anak atau orang dewasa? Iya Tuhan. Iya Bapa. Iya Roh Kudus. Iya Tuhan Yesus. Iya. Kenapa Tuhan? Hamba tidak mengerti maksudnya. Amin. Saudara, saya mendengar satu kata, ya. Tuhan kadang suka sama saya bahasa aneh-aneh. Kadang dia bisa bahasa Mandarin sama saya, kadang dia bahasa Indonesia, kadang dia bahasa Inggris, kadang dia kalau saya pergi pedalaman, kadang dia kasih tahu saya bahasa pedalaman yang saya tidak mengerti sampai saya tanya, saudara saya dengar kata begini, apa artinya? Orang pedalaman, oh ini artinya, gitu, ya. Tiba-tiba Tuhan ngomong pakai bahasa Mandarin sama saya, supau. Supau itu apa? Tas. Tuhan nggak ngomong apapun. Saya bilang, apa maksudnya Tuhan supau ini apa? Buat anak sekolah kan dia butuh supau yang baru, ya. Buat ibu-ibu butuh supau apa? Pergi gereja, pergi ibadah. Tuhan nggak ngomong. Tuhan hanya bilang supau. Titik sampai di situ. Bingung kan kalau begini? Betul. Nah inilah seninya kalau bergaul sama Tuhan. Tuhan itu seringkali ngomong satu kata. Terus kalau nggak ngerti, tanya lagi. Jangan, saya dapat mimpi begini, apa artinya? Kalau nggak dapat ya sudah pergi, nggak berdoa lagi. Sehingga saudara dan saya kalau diajak ngomong sama Tuhan, Tuhan sulit sekali saudara dan saya mau dengarkan. Padahal semua orang pasti pernah diajak ngomong sama Tuhan, entah lewat mimpi, lewat suara, pasti pernah. Cuman jarang mau benar-benar dengar. Saudara, ya. Supau, saya akan berdoa untuk ini. Bapa, kalau engkau tidak jelaskan tentang hal ini, bagaimana kami bisa tahu apa maksudmu dengan tas ini? Ini tas untuk anak sekolah kah? Tas untuk ibu-ibu kah? Atau apa Tuhan? Kami tidak mengerti sama sekali. Roh Kudus tolong kami apa yang Bapa maksudkan dengan tas itu. Amin. Saudara, saya mau tanya ya, saya mohon orangnya mengaku tidak usah malu. Siapa di sini ibu-ibu yang memang punya tas, tetapi tas itu sudah robek? Saya lihat jam, tidak lihat orangnya. Adakah di sini seorang ibu, ya, yang memang punya tas, itu tapi tas itu sudah rusak? Tas itu perlu diganti, tas itu perlu yang baru. Mana orangnya? Tolong segera angkat tangan. Tidak ada? Tidak ada?
Bisa maju ke depan. Taci bisa maju ke depan. Tadi Tuhan bilang supau berulang-ulang. Iya, mana tasnya? Iya, bisa di sini. Bisa di sini. Naik saja ke atas, ini bukan tempat kudus, saudara, ini tempat biasa. Ya. Silakan. Mana yang robek? Saya kepingin lihat. Baik, saudara, ini sudah permisi. Ini sudah terlepas. Sudah? Saya nggak tahu dia duduk di belakang sana, nggak kelihatan kalau saudara dari sini. Coba Taci ngadap ke sana. Tempat duduk Taci bisa lihat apa di situ? Di tempat kalau orang duduk taruh tas itu bisa kelihatan? Nggak bisa. Berarti saya nggak lihat kan? Dan selama ibadah tadi saya nggak pernah noleh kemanapun, saya hanya nunduk berdoa minta ayat. Betul? Robek. Betul? Supau. Lihat. Satu lagi. Ini sudah tidak layak pakai, saudara. Ini sudah robek. Bukan resletingnya rusak, tapi ini jahitannya lepas semua. Oke. Berapa sih harganya yang barang begini? Siapa orang yang sangat miskin di tempat ini? Tolong angkat tangan. Siapa orang yang merasa dirinya sudah diberkati Tuhan? Tolong angkat tangan. Yang merasa Tuhan sering berkati, sudah lakukan banyak perkara buat dia, tolong angkat tangan. Baik, turunkan tangan. Saya mau tanya Taci ya, Taci nggak pernah minta sama saya kan? Tapi Tuhan mau beri tas, boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Baik, saudara. Kalau tas seperti ini kira-kira kalau dibelikan yang kelas sampai-sampean udah lumayan bagus kan? Betul? Berarti saya butuh lock patching, saudara. Bukan untuk saya, untuk mereka. Oke? Sekarang kita nggak punya kantong karena memang kita tidak ada rencana ada persembahan. Ya, saya tidak akan edarkan persembahan itu, saudara. Ya, saya tidak akan edarkan karena kenapa? Kalau diginiin jadi kayak ditodong. Betul? Betul? Saya tidak akan lakukan itu. Karena itu semi nodong. Karena di perjanjian lama, saudara, itu tidak ada todong begini. Semua ditaruh di depan berbait Allah. Jadi kalau orang mau masuk, taruh, nggak ada paksa, nggak ada todong. Tapi zaman sekarang diedarkan supaya menodong. Oke? Cuma lakpek aja, saudara. Lakpek. Saudara tahu? Lakpek, leopai. Ya, udah? Gampang dong. Kalau nggak mengerti 600.000, ada yang nggak mengerti? Ngerti? Oke. Saya tidak akan edarkan persembahan itu, saudara ya. Tapi begini, kalau saya taruh di depan, nanti saudara terintimidasi maju ke depan. Kalau nggak maju, malu sama tetangganya, susah lagi. Saudara, enaknya diapain sih kalau begini? Saya sendiri nggak ketemu solusi. Kira-kira gimana? Mereka tidak pernah minta, saudara. Tapi Tuhan bilang, supaya yang rusak. Kita harus berdekati mereka. Bukan buat kami sama sekali, saudara. Supaya saudara tahu, Tuhan perhatikan tas mereka. Tas itu pun saudara diperhatikan. Apalagi hidup kita untuk makan sehari-hari kita. Tas saja diurus. Sudah? Sudah? Nggak usah beri yang terbaik. Saya nggak butuh yang terbaik, saudara ya. Kenapa? Yang butuh yang rela saja. Saudara rela berapa? Ya, relanya icenten kasih icenten. Ya, relanya berapa kasih. Oke? Sekarang, kok Anil saya minta apa ya? Pinjam apa ya? Kita memang tidak pernah ada persiapan kantong. Ya. Iya. Iya, Korudi minta tolong bantu dibawa ke belakang. Ya, enggak usah dikasih jalan-jalan ya, enggak usah di jalan kiri kanan. Saudara yang mau kasih taruh saja, enggak usah sampai dia puter-puter begitu, enggak perlu. Ya, kalau lakpek kan kecil sekali sebenarnya. Ya, sebenarnya cukup beberapa orang saja. Sudah berapa lama itu rusak? Sudah cukup lama. Lama berapa bulan? 5-6 lebih. Sudah lama juga. Oke, ya. Lebih cepat lagi. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Iya. Iya, jadi nanti semua akan dihitung ya, Cinoni nanti dihitung dan dibagi 2 semua. Ya, baik. Nanti tolong habis ibadah jangan pulang dulu. Ya, ketemu Cinoni itu semua akan dibagi 2.
Ya, kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tolong diterima, kami tidak mempermalukan mereka, tapi Tuhan suruh kita memberkati mereka. Ya, kecuali mereka datang ini rusak, tolong berkati, beda. Mereka tidak minta, tapi Tuhan yang ingin kita memberkati mereka. Ya, baik, silakan duduk dulu. Iya, tapi tolong nanti jangan pulang dulu ya, temu Cinoni ya. Ya, baik. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Allah Roh Kudus terima kasih. Mungkin ada pesanmu yang lain lagi di tempat ini, kami akan sampaikan. Engkau bebas Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Tuhan? Silakan. Ada lagi Bapa? Silakan. Itu saja Tuhan. Amin. Tidak ada lagi yang saya disuruh sampaikan. Ibadah selesai sampai di sini.